Toyota Is itu kan ada 2 tipe mesin sama 4 tipe, yang 1300 dengan yang 1500. Perbedaannya itu kalau yang 1300 dia nggak double disc brake. Itu sebenarnya perawatannya gimana Om? Kalau Toyota Is Om? Perawatannya sih gampang banget Om. Dia sama kayak Vios Gen 1. Mesinnya kalau sama persis sama Vios. Ketersediaan spare partnya banyak Om ya? Banyak banget. Kalau ketersediaan aksesorisnya Om? Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue Glenn di Deddy 36 Channel. Teman-teman, alhamdulillah hari ini gue balik lagi ke bengkel Kafka, tempatnya Om Kamal, yang kita nantinya akan minta beberapa wejangan ya untuk Om Kamal. Dan hari ini kita akan membahas mobil yang lain daripada biasanya, yang mungkin pembahasannya nggak terlalu banyak di channel-channel lainnya di YouTube ya. Mungkin ada, tapi gue akan coba ngupas sama Om Kamal dan membuka sedikit mindset teman-teman mengenai mobil ini. Tapi sebelumnya kita greeting dulu dengan Om Kamal. Om, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Balik lagi, ganggu Om? Enggak. Masih pagi, masih enak, masih seger. Masih pagi ya. Jadi gue di sini pagi, teman-teman. Ini kita udah jam 8 sih, gue jam 8 pagi gue di sini. Jadi Om Kamal juga masih fresh. Insya Allah bisa ngasih masukan-masukan yang enak ya. Iya. Om, hari ini gue tertarik banget ngebahas mobil yang sebenarnya enak ya Om ya. Perawatannya enak, spare partnya juga nggak susah-susah amat. Ini juga keluaran Toyota, cuman ini anti mainstream nih Om mobil Om. Ya, itu Toyota Is Om. Toyota Is, gue ngelihat itu kayaknya tertarik juga tuh Om ya. Jadi kalau misalnya orang yang kepatrinya dengan Yaris, kan ini Toyota Is bisa menjadi satu satu pilihan lain Om ya, yang sama-sama Toyota. Dan Om, sedikit dulu nih Om, itu sebenarnya perawatannya gimana Om kalau Toyota Is Om? Perawatannya sih gampang banget Om. Dia sama kayak Vios Gen 1. Mesinnya kalau sama persis sama Vios. Ketersediaan spare partnya banyak Om ya? Banyak banget. Kalau ketersediaan aksesorisnya Om? Aksesoris kalau saat ini gue ngelihat di forum-forum udah lumayan banyak juga. Lumayan banyak, berarti udah ada forumnya Om ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman, itu sedikit kulitnya dulu ya, nanti kita akan kupas bareng Om Kamal. Ini Toyota Is nih teman-teman, jadi yang dimana stigmanya orang kebanyakan ribet, susah nyari spare part, padahal dia juga dapat advice-nya Om dari orang yang belum pernah punya. Iya. Nah, itu dia. Nah, ini katanya-katanya doang. Katanya-katanya doang. Ini kadang-kadang bisa menjadi advice yang menyesatkan Om ya, dalam tanda kutip ya. Jadi ini gue juga dengan Om Kamal juga, kenapa gue mau ngebahas karena juga Om Kamal adalah pemakai Is ya Om ya. Iya. Pemakai Is ya. Jadi stay tune ya teman-teman ya, di channel ini gue akan ngobrol sama Om Kamal. Tapi sebelumnya gue mau ingetin lagi teman-teman, sebelum mulai nonton konten ini teman-teman, sholat dulu, itu yang paling penting. Habis sholat udah tenang, enak, baru nonton sampai puas gitu. Oke Om, Toyota Is, jadi mungkin gue mulai dari pengalaman Om Kamal dulu deh pakai Is, sama ngerawatnya gimana Om gitu Om. Ya, Toyota Is itu kan ada 2 tipe mesin sama 4 tipe yang gue tahu nih. Jadi dia ada, anggap 2. Jadi satu yang tipe 1300 cc biasa, 1300 cc full spec. Ada juga yang 1500 cc biasa, ada juga yang 1500 cc full spec. Karena yang 1502 ini gue pernah pakai dua-duanya. Yang full spec gue pernah pakai, yang biasa juga gue pernah pakai. Udah lumayan juga nih pengalaman Om. Ya, pernah 2. Nah, kalau yang 1300 temen gue pernah pakai satu yang biasa dan satu orang yang lainnya satu yang full spec. Jadi gua agak-agak ngeh lah gitu. Terus apa Om kelebihan? Kalau perbedaan yang jelas, kita nggak usah bicara full spec dengan enggaknya. Yang 1300 dengan yang 1500 perbedaannya itu, kalau yang 1300 dia nggak double disc brake.
remnya. Oke, nggak double disc brake, jadi aja ya. Iya, terus kalau yang 1500 double disc brake. Terus ada sedikit perbedaan juga di side skirt sama bumper kalau nggak salah ya. Toyota Ace ini dari tahun 2003 sampai 2005, tapi ada juga yang 2006. Gua pernah lihat tapi jarang unitnya 2006. Cuman yang paling umum itu 3 tahun itu. 2003, 2004, 2005. Mungkin yang 2002 juga ada, tapi kalau gue nggak tahu, gue belum pernah lihat yang 2002 ya. Yang Om Kamal pakai 2 kali ini tahun berapa? Pertama gue pakai tahun 2003, yang hari ini masih gue pakai itu tahun 2005. Yang hari ini masih dipakai 2005. Iya. Jadi kalau perbedaan paling menohok itu kan dari cc aja sih Om. 1300 dengan 1500. Nah kalau masalah yang biasa dengan yang full spec itu lebih ke aksesoris perbedaannya. Kalau yang 1500 kan tadi Om Kamal sempat bahas sedikit, mirip Vios Om ya. Iya, mirip banget sama Vios. 1ZZ ya Om ya. 1NZ. 1NZ. Iya. 1NZ. Nah, itu berarti spare partnya gampang dong Om. Gampang banget. Perawatannya gampang banget. Kaki-kakinya Om. Sama dengan Vios juga. Sama dengan Vios. Paling ada perbedaan sedikit kayak misalnya di long terotnya dia kalau aslinya is agak panjang, beda memang. Tapi kalau kita substitusi, kita ganti aja semuanya kanan kiri terot dengan long terot, menyesuaikan. Karena dia terotnya agak pendek, tapi long terotnya panjang. Tinggal ganti long terot yang agak pendek, tapi terot yang agak panjang kan bisa. Oh gitu ya, berarti bisa. Aman Om ya sebenarnya. Aman banget. Aman banget ya perawatan. Cuman ya, gue sebenarnya lihat mobil unik Om ya, tapi sayang amat gitu. Bukan hanya sekedar unik Om, enak dipakainya. Oh gitu. Kalau menurut gua dengan Yaris jauh lebih enak is. Oh gitu ya Om. Iya, dia bantingannya nggak sekaku Yaris. Oh, kalau Toyota Ace itu tidak sekaku Yaris. Yaris kan kaku ya bantingannya ya. Kalau Ace ini Om, dia build up-nya langsung dari Jepang atau dari Jepang? Oh, dari Jepang. Build up Jepang. Kan ada yang build up dari Thailand atau dari Iya, enggak, kalau dia build up Jepang. Benar-benar asli Jepang ya. Jadi kayak stiker-stiker yang di mobilnya tuh dia nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Thailand, dia cuma bahasa kanji Jepang sama Inggris. Waduh, iya. Tapi yang jelas ini perawatannya enak Om ya. Banget Om ya. Bensinnya irit banget. Bensin irit. Bensin irit banget. Iya sih Vios ya, sama kayak Vios, saya kekuatan juga mantep ya. Kalau ini Om, pilihan transmisinya Om? Transmisi yang gua tahu cuma ada matic doang. Oh, cuma ada matic. Nggak ada manualnya. Belum pernah nemuin yang manual. Kalau mungkin ada teman-teman yang punya manual, boleh tulis di kolom komentar. Iya, cuman kalau gue sih belum pernah nemu sekalipun. Iya, terus manual. Satu lagi Om, Toyota Ace ini gue inget gue pernah ngobrol nih Om sama Abang Om Kamal nih, Om Helmi, rahimahullah. Jadi Om Helmi pernah bilang sama gue, ini Toyota Ace ini mobil yang sebenarnya cocok banget buat investasi karena harga jualnya sekarang dengan harga fakturnya itu nggak jauh beda. Betul, bener. Kalau misalnya kita ketemu calon pembeli yang serius dan yang ngerti mobil itu jadi seperti sebuah investasi. Tapi kan stigma di masyarakat ini mobil CBU, benar, mobil build up, mobil dari luar masuk ke Indonesia gitu. Sama halnya seperti Toyota Wish, Toyota Picnic, Toyota Isis, terus Toyota Isis, iya Isis, terus Toyota Previa, Maxima, banyak banget kan? Iya. Banyak banget lah. Itu sebenarnya tuh mobil-mobil itu, engine-nya tuh sama aja dengan mobil-mobil yang ada di Indonesia. Seperti Picnic, Previa itu sama dengan Camry. Camry yang Gen 1 tuh yang Gen 2 berarti yang 2003 2006. Sama persis mesinnya. Toyota Wish, Toyota Isis itu sama mesinnya dengan Corolla Altis. Toyota Wish dan Isis. Iya. Dengan Altis 1800. Sama 1800 cc-nya. Jadi sebenarnya nggak perlu takut-takut banget sih. Iya, betul. Kalau dulu gue miara Toyota Ace, gue lebih takut sama aksesoris karena waktu pas gue pakai di tahun 2014-an gue pernah pakai tuh, nyari aksesoris susah, pecah lampu, mampus lu nyarinya gitu. Tapi sekarang gue lihat di forum-forum Is Community gitu di Facebook gitu kan, gue bilang lampu aja, headlamp aja, mikanya doang ada yang jual. Ada yang jual ya. Iya. Berarti nggak perlu khawatir lah. Iya, karena kan kalau paling riskan itu kan ya udah lampu kan paling riskan kan, karena kalau misalnya di repair kan nggak mungkin jelek. Iya benar. Kalau spion mungkin patah masih bisa lah kita repair segala macam.
Kalau lampu kan agak nggak mungkin ya Om ya. Benar. Kalau kayak bumper rusak masih bisa lah di repair segala macam. Tapi kalau lampu kan sulit. Jadi emang sebenarnya gini Om, ya, stigmanya orang sih ya kadang-kadang karena jarang ngelihat mobil ini Om. Jadi wah kayaknya jangan deh lu beli itu gitu. Misalnya kita nanya sama si A nih, menurut lu gimana Toyota Is? Wah jangan bikin repot lah, repot aja, lu punya belum? Nah itu kan dia, padahal dia belum pernah ngerasain belum pernah ngerasain ngerawat. Bener. Udah bisa ngomong, wah ribet begini begitu, nggak gitu juga. Itu sama kasusnya kalau gue boleh cerita kayak waktu gue mau beli Odyssey itu Om, yang gen-gen awal tuh, wah banyak banget. Tapi setelah gue make memang kalau dibilang repotin enggak, nyusahin enggak. Cuman emang biaya aja sih Om, kayak harga spare part dia mesinnya sama Accord. Gitu kan. Kalau di Honda ya pasti kita kalah di harga spare part ya. Spare part sama kaki-kaki Om. Iya, itu dia. Kaki-kaki gue 1 tahun 3 kali ganti ball joint bawah Om. Bunyi gue kalau belok krek. Iya. Dan kalau Toyota Is ini berarti untuk urusan kaki-kakinya aman nih Om ya berarti. Aman banget Om. Nggak rewel loh. Nggak rewel. Gue waktu 2014 gue pakai itu 2 tahun lebih. Gue cuma sekali ganti ball joint, sekali ganti tie-rod. Padahal waktu itu gue pakai velgnya yang ring 18. Ring 18. Velg gede ya. Berat tuh ya. Yang sekarang gue kemarin baru ngebenerin ganti long tie-rod doang 1. Selebihnya belum jajan apa-apa mobil itu. Iya ya. Enak berarti sebenarnya. Iya, sebenarnya kuat. Kalau kata gue sih lebih cenderung kuat gitu mobil itu. Jadi kayak lu punya Vios aja gimana sih? Iya benar. Gitu. Jadi ini kayak Vios, tapi kalau menurut gua responsifnya jauh sama Vios. Lebih responsif ini daripada Vios. Mungkin karena badannya lebih kecil ya. Iya. Mungkin karena badannya lebih kecil atau ini karena mobil CBU mungkin ada perbedaan di Jepangnya. Gue juga nggak begitu ngerti tuh ke situnya. Cuman kalau yang gua rasain lebih responsif kalau kita bandingkan dengan Vios. Tapi kalau yang varian 1300 ya memang agak kurang responsifnya karena ya cc-nya kan lebih kecil. Iya sih pasti ya. Padahal dia matic tapi responsif banget. Om kalau yang 1300 nih Om, itu mesinnya sama dengan apa? Kalau yang tadi kan 1 NZ. Kalau fisik lu lihat sama 1 NZ. Jadi cuma perbedaan di piston aja. Jadi kalau kayak kita ngelihat mesin anggap yang Jepang juga kayak X-Trail. X-Trail dengan Serena kan kalau kita lihat fisiknya kan sama. Sedangkan X-Trail 2500, Serenanya 2000. Atau kayak BMW misalnya 320 M52 atau M50 dengan 323 yang tipe mesinnya sama. Itu kan sama, cuma beda stroker sama pistonnya aja. Berarti jadi kalau untuk spare part yang anggap yang sering rusaknya hampir sama aja. Paling perbedaan ketika beli spare part apa tuh? Kalau 1300 sama 1900 mungkin piston kali ya, karena dalaman mesin itu kan nggak terlalu sering kita ganti kan. Bisa dibilang bukan nggak terlalu sering, nggak akan kita ganti kalau kita perawatannya bagus. Bener, yang penting oli tuh ya. Oli yang seperti Om Kamal sering bilang, oli itu idealnya 5.000, jangan ikutan 10.000. Iya, jangan 10.000 lah, 5.000 aja. 5.000 atau kalau nggak dipakai-pakai mobil 6 bulan Om ya. Ya 6 bulan. Jogrok 6 bulan. 6 bulan lah kalau mobil-mobil tahun-tahun muda. Mending 6 bulan lah. Kalau kayak twin cam gini, Accord Maestro atau Honda Grand Civic, setahun lebih gue masih oke lah. Iya nggak manja mobil. Iya, karena gue sendiri udah ngebuktiin gitu. Jadi bukan ngomong kosong. Gue sendiri udah ngebuktiin. Dulu kan mobil gue dipakai setiap hari Om. Iya benar. Sebelum gue punya bengkel kan gue pakai mobil tiap hari. Benar-benar. Ganti oli seingatnya. Kalau gue gitu, cuman ya jangan dicontoh lah. Ya kalaupun itu kan Om Kamal punya bengkel, kalau ada apa-apa lebih ini. Om, kalau Toyota Is untuk tipe oli berarti sama aja Om ya sama Vios ya, pakai 1040 1040 sama persis, nggak ada bedanya. Dia injeksi Om? Injeksi semua ya? Iya. Nah kalau untuk pemilihan bahan bakar ya Om, pakai Pertalite cocok nggak Om? Cocok. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Gitu ya berarti ya. Nggak masalah. Berarti, ya karena malah dulu gua waktu 2014 gua pakai premium lebih rendah lagi Om. Lebih rendah lagi. 88. Iya, soalnya karena cc-nya kecil dan kompresinya pun juga kan nggak perlu yang bensin tinggi ya. Jadi teman-teman, gue sama Om Kamal juga mau ngebuka mindset teman-teman. Kadang-kadang mungkin ada teman-teman kita yang Om namanya wah gue pokoknya idealis gitu, mobil harus pakai bensin oktan tinggi. Sebenarnya
wajib juga enggak. Kalau kita bicara lebih baik, mungkin lebih baik kok. Lebih baik, ya. Karena kan yang kita dapatkan dari RON tinggi itu kan pastinya kan akselerasi, Om. Akselerasi. Iya. Tapi kalau buat pemakaian daily santai sih nggak perlu juga. Jadi semuanya balik lagi ke pilihan sih, lo mau pakai bensin apa juga asal jangan pakai minyak tanah aja. Iya benar, jangan minyak tanah. Iya. Gue soalnya kayak kemarin tuh yang bawa Om Kamal tuh Om, gue kalau gue ganti Pertalite gimana Om? Karena iya, nggak Kan, masalah. biasanya gue pakai Vivo, cuman aduh takut. Bukan takut, maksudnya ya lumayan juga kan harganya Om. Gue pikir loh kalau pakai Pertalite aman nggak, kata Om Kamal sih aman ya. Jadi is pun juga aman. Terus berarti gini Om ya, kalau is itu mungkin yang agak sedikit lu struggle nyarinya ya effortnya lebih ini Om ya, aksesoris ya. Aksesoris. Oke, jadi aksesorisnya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman nih yang ini nih Om, yang mungkin baru pada momen mobil nih Om. Dia berpikirnya, oh kalau bicara aksesoris itu mungkin variasi ini beda teman-teman ya, variasi dengan aksesoris. Beda. Gue juga awal-awal aksesoris, berarti variasi dong. Iya, beda. Jadi aksesoris itu mencakup misalnya lu spion, lampu, handle pintu, gitu-gitu kayak pencetan-pencetan di dalam. Anggaplah apa stick untuk wiper, untuk sen, untuk lampu. Itu saklar-saklarnya. Yang dimaksud aksesoris di sini tuh itu. Iya, bukannya variasi, beda. Bukan jadi, variasi, bukan. Kalau misalnya nyari aksesoris ya itu ya kita andalinnya ya komunitas sih Om. Iya. Gue kadang Twin Cam juga nyari di komunitas Om, karena mobil udah tua juga gitu kan. Kadang, ya namanya mobil walaupun udah tua tapi kalau udah jarang make, itulah makanya gue teman-teman biar ngebuka wawasan aja ya. Jadi Toyota Is aman banget Om ya, aman banget, dan lo bisa perawatan ke bengkel Kafka karena Om Kamal pun juga megang. Kalau untuk nyerempetnya nih Om, yang satu apa ya istilahnya kita bilangnya satu kelas sama dia kayak Toyota Wish, itu juga aman Om. Aman Om. Toyota Wish kan mesinnya tuh sama kayak Altis. Iya, berarti kalau perawatannya aman banget. Ya? Aman banget. Makanya sekarang kan orang mulai agak melek nih. Dulu kan Wish gak laku Om, murah banget. Coba sekarang cari di marketplace. Di atas cepet semua Om harganya. Ya mungkin orang udah mulai tahu kan. Oh ternyata Toyota Wish itu nggak seribet itu gitu kan. Karena orang mentoknya kalau mau Wish takut pilihan mentoknya ke Stream nih Om. Iya. Stream kan kaki-kakinya agak ringkih ya Om. Iya. Kalau Wish gimana Om, kaki-kaki Om? Kalau kaki-kaki enggak ya. Sama kayak Is, kuat. Pokoknya Toyota lebih kuat ya daripada Honda ya. Cuman ya kalau dibilang empuknya ya kalah sama Stream. Oh iya dong. Iya. Jadi pasti. Ada kekuatan, ada kekakuan. Plus minus. Jadi menyesuaikan ke kebutuhan aja. Benar. Berarti Toyota Is. Jadi kalau buat orang-orang yang nggak suka pakai kendaraan yang mainstream yang umum, kayak gue kan, gue kalau beli mobil gitu, apalagi buat pakai ya, bukan buat gue jual lagi nih. Kalau buat pakai, rata-rata gue cari mobil yang nggak umum Om. Gue paling nggak suka beli mobil yang umum yang banyak orang pakai. Gue nggak begitu suka. Walaupun mobil itu agak umum, minimal jarang orang pakai lah. Benar. Kalau gue senengnya yang kayak gitu, makanya gue ambil kan kayak Toyota Is gitu, Maestro ya. Apa kayak sama Om, gue yang ngambil Odyssey di tengah-tengah popularitas Kijang. Iya. Emang rawatnya lebih enak tapi Odyssey ya. Itu sih Om. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen nanti mainstream ya bisa, wah bosan dengan Yaris, Toyota Is. Iya. Harganya juga ini Om ya nggak terlalu mahal. Enggak lah, standar sih. Cuman jadi kebanyakan orang tuh mikirnya, Is kan lebih tua dari Yaris, harusnya harganya kan lebih murah. Padahal kenyataannya kadang Is tuh lebih mahal dari Yaris. Jadi orang mending, gue mending ambil Yaris gitu. Padahal ya selera itu kan berbeda-beda ya. Kalau Is itu kan bentuknya unik Om. Unik, iya. Bentuknya unik banget dia. Buntet kecil, lebar. Iya. Dipakainya nyaman, tenaganya enak, bensinnya irit. Irit banget bensinnya. Itu kalau dengan Yaris apple to apple dong nih. Kalau di iya dong. Iya, satu kelas lah dia. Kayak yang Om bisa bilang Om, kelebihannya Is dibandingkan lu gini, kenapa lu lebih harus milih Is daripada Yaris Om? Yang bisa Om Kamal kasih apa tuh? Kalau gue sih lebih ke sensasi berkendara sama estetik. Iya berarti ini ya, apa namanya? Penampilan Om ya. Kalau Yaris kan ya udah Yaris gitu. Iya, banyak lagi. Belum yang dijama-jama tangan-tangan alay Om. Iya, yang interiornya banyak yang dangdut gitu kan. Iya, modifikasi kalau mobil merah, dalamnya merah, mobil biru, dalamnya biru. Alamak.
Ada lagi mobil biru dalamnya kuning, nggak ada tuh om yang kayak gitu. Ya salah, gue kesian mobil om kalau ngeliat kayak gitu. Iya, dinodai itu. Dinodai. Pabrik udah bikin interior bagus-bagus gitu kan. Iya makanya. Kasih kulit-kulit dengan warna-warna nggak jelas. Iya. Sayang banget. Gitu. Jadi teman-teman boleh tuh kalau misalnya mau pilih misalnya pengen mobil hatchback, gue pengen beli Yaris nih tapi mau yang agak nggak ditiru orang, bisa jadi pilihan. Atau gue mau mobil keluarga yang anti mainstream, yang modelnya ya apa MPV apa namanya premium MPV lah, tapi gue mau stream kok, ngeri kaki-kaki, Odyssey juga kaki-kakinya ringkih dan standar mahal. Toyota Wish bisa jadi pilihan banget om ya. Gue pernah lihat kayak Toyota Wish tuh malah dia nggak ada pilar C deh om, apa ya kalau nggak salah. Jadi ganteng sih emang. Kalau yang nggak ada pilar itu Toyota Isis, nggak ada pilar B. Iya, nggak ada pilar B, jadi nggak ada pilar B sebelah kiri. Jadi kalau kita buka pintu kiri depan, kita sliding otomatis. Kan pintu kiri belakangnya sliding otomatis, otomatis pencet kayak Serena. Nah kalau kita buka pintu depan sama ini secara bersamaan itu ngeblong, nggak ada tiang di tengahnya, tapi yang sebelah kanannya ada. Jadi cuma sebelah kiri aja, nggak tahu alasannya apa. Dulu orang Jepang itu bikinnya unik juga itu. Gua soalnya bisa ngomong begitu karena gua pernah ngerjain itu mobil di sini. Isis itu ya? Iya, Toyota Isis. Gua benerin sliding door sama turun mesin waktu itu. Toyota kalau nyari spare partnya, ya udah Toyota. Itu Altis gua nyari piston waktu itu kan pistonnya jebol. Piston metal semua, Altis semua. Pakai punya Altis 2003-2004. Kalau piknik kan? Kalau piknik sama dengan Camry. Camry satu ZZ ya, apa satu AZ gitu mesinnya gue lupa kodenya. Camry ya. Ke piknik ada ini juga tuh sunroof. Iya, sunroofnya double kayak Alphard yang depannya yang cuman ngebuka gitu doang, yang tengahnya sliding moonroof. Sama kayak Alphard generasi pertama. Jadi cuman buka gitu yang depan, klop ke atas gitu manual. Nah, yang tengahnya baru sliding. Itu lebih jarang lagi tuh om piknik om. Iya. Mungkin aksesorisnya juga lebih struggle lagi sih ya, pasti plus minus sih om ya. Iya. Namanya kita pengen ngikutin selera ya, pasti ada plus minus. Tapi kalau gue mikir juga Toyota kalau bikin mobil namanya serem-serem ya. Corona, Isis, nggak enak banget dengernya. Tapi itu mobil enak semua tuh Corona. Iya, itu Isis enak banget loh dipakainya. Isis, Toyota Isis, dan populasinya tuh lumayan jarang ya di sini ya. Iya, padahal merawatnya enak om ya. Iya. Kadang-kadang gini sih om, mungkin ada apa namanya bengkel-bengkel bukan bengkel, toko spare part yang nggak berani menyediakan itu, misalnya kayak aksesorisnya sih lebih sih. Jadi orang kadang-kadang kalau orang-orang yang pemikirannya masih konservatif belum ngerasa online ribet, ya dia mau nyari kemana nih, di Senen aja istilahnya lu belum tentu ada nih, misalnya nyari handle-nya Isis. Ya paling kan ujung-ujungnya eBay. Nah itu kan kalau orang-orang konservatif jangan kan. Ya resiko, kalau maksud gue gini, kalau misalnya udah ya miara mobil Sibio itu kan sama dengan miara Motuba om. Iya benar itu. Sama Motuba kalau kita udah cari tempat nggak ada, ya andalannya kan kita harus cari di internasional. Internasional wadahnya di mana ya? eBay. Paling kan gitu, nggak ada lagi cara lain om. Iya, mau ngakalin gimana ngakalin? Iya, nggak bisa. Kalau udah aksesoris kan ya sulit gitu. Paling kalau nggak eBay ya paling pesen ke importir yang suka main kampakan tapi dari luar gitu, Singapuran. Paling ya nitip ke mereka. Kalau Isis kaki-kakinya mirip juga dengan ini dengan apa tadi, Altis. Nah kalau kaki-kaki gue belum ngoprek tuh om. Belum pernah ngoprek. Cuman kayaknya sih tetap nggak jauh-jauh om. Jauh ya. Nggak jauh-jauh, biasanya dia nggak mungkin ciptain satu mobil hanya untuk satu mobil aja, rugi dong pabrik. Benar Rugi dong. Iya kan? Iya benar nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin juga gitu. Pasti dia ada nanti yang ini nyomot dari sini, ini nyomot dari sini, pasti ada. Nggak mungkin yang the one and only gitu dia doang kan, kayaknya nggak deh. Iya. Berarti ya udah, balik lagi tadi ini om, Toyota Is pokoknya kalau dari Om Kamal rekomendasi banget. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik mau perawatan ke sini om, gue nggak mau capek-capek, pokoknya Om Kamal deh yang ngerawatin. Misalnya harus beli aksesoris misalnya, bisa cari Tom ya? Insya Allah bisa dibantu. Insya Allah bisa dibantu ya teman-teman ya. Yang penting elunya juga ya bisa kerja sama dengan enak ya. Artinya kalau namanya mobil anti mainstream gitu kan harus struggle nih om. Berarti kan balik lagi kayak konten sebelumnya om pernah bilang butuh kesabaran tuh yang namanya ngerawat gitu. Jadi jangan
Om kapan Om kapan kapan Iya. itu pusing susah itu kalau gitu. Gitu. Om, ada nggak statement penutup Om Toyota Is atau mungkin Om Toyota Is mau dijual nih Om? Nah, iya, emang mau dijual. Emang gue beli mobil itu buat gue jual lagi, ya, bukan buat gue pakai. Bukan mau dipakai. Karena kan memang kebutuhan gue saat ini tuh bukan dibilang nggak butuh mobil, tapi jarang kepake. Jadi mendingan dijual, produktif aja uangnya. Jadi putar-putar gitu. Cuman Om juga udah makanya udah lumayan lama tuh. Lama 5 bulanan. Mungkin ngejualnya juga ngulur-ngulur kali Om ya. Bukan ngulur-ngulur. Masih enak nih, antar dulu deh. Jadi gua mau beli mobil itu tuh sebenarnya maju mundur waktu itu Om. Karena kalau gua beli, gua takut malas ngejualnya. Karena enak. Makanya karena gua takut keenakan, akhirnya ini baru 3-4 harian gua titipin di showroom temen gua. Biar gua nggak ngeliat, biar gua nggak pakai deh. Nanti kalau gua habis pakai nih, males lagi gua ngejualnya. Kalau udah enak gitu Om, males gua ngejualnya. Makanya udahlah, gua titip aja di showroom. Jadi gua nggak pakai, gua nggak lihat. Total laku aja gitu. Gua titipin di showroom temen gua. Oh gitu. Di mana Om? Showroom mana Om? Di Cibinong Sukahati, Mandiri Mobil. Itu showroom recommended banget. Langganan kesini soalnya gua tahu ownernya. Oh gitu ya. Cakep. Nah, ada cerita diakalin, rusak ganti. Gua yang suka ngebenerin mobilnya. Di situ tuh ya. Nah, lu kalau tertarik sama ISIS Om Kamal, lu bisa tuh yang sekitaran Bogor, lu cari di mana namanya? Cibinong ya, Mandiri Cibinong Mobil. Karadenan ya, Sukahati Mandiri Mobil. Itu juga banyak kok kalau lu cari di YouTube, banyak yang review Om ya. Banyak YouTuber yang ke showroom itu kok. Gitu. Jadi lo kalau misalnya tertarik dengan ISIS, Toyota Is ya, oke, nggak masalah lo beli itu, gitu kan. Lo apalagi kalau misalnya lo mau perawatan di sini tuh aman banget karena Om Kamal pun make ya Om ya. Iya. Om Kamal make, tidak berada masalah gitu ya. Jadi teman-teman kayaknya cukup Om ya. Siap. Saya mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang pengen ini dipertegas lagi, boleh Om ke Om Kamal aja, WA ke Om Kamal, atau diskusi di kolom komentar juga boleh. Di kolom komentar boleh. Kalau bisa gue jawab, tapi kalau kadang ada yang nggak bisa gue jawab Om, ya suruh ke gue aja. Nah itu dia, gue takut ngasih advice-nya salah, nanti temen-temennya rugi. Mendingan langsung ke Om Kamal, boleh diskusi di kolom komentar juga boleh. Gitu teman. Jadi kita ada mungkin teman-teman yang punya pengetahuan soal IS, ada yang gua miss sampaikan dengan Om Kamal. Boleh tuh Om ya, sampai aja kayak kemarin Om yang kita ngebahas Suzuki Fest tuh. Iya. Ada tuh Om yang dia kayaknya pengalaman juga tuh. Sering ngobrol sama gua dia mah. Oh gitu. Iya, orang Malang. Sering DM-an sama gua. Nih kita sampai pagi masih DM-an. Dia punya Vitara. Iya, dari tahun 93 kalau nggak salah tuh. Dia punya Vitara. Iya, gua bilang, oke, dia ke DM gua juga, gua bilang Om kalau boleh tolong di kolom komentar. Jadi biar teman-teman yang lain juga ngeliat. Iya. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pengalaman dengan Toyota Is, Toyota Wish, Toyota Isis atau Piknik, ya boleh tuh ya, di itu ya. Jadi kalau misalnya dari penjelasan kita di video nggak ada, coba di scroll ke kolom komentar. Siapa tahu banyak kan teman-teman di sini yang peduli juga, ikut ngasih pengetahuan juga, bagi-bagi ilmu juga, sharing juga gitu kan. Yang punya pengalaman pribadi atau yang pernah mengalami kan bisa dibantu juga nanti untuk orang-orang yang lain kan lebih enak. Jadi ilmunya bisa dari banyak cabang, nggak dari gua doang gitu. Gua juga kan paling tahu cuman 10%-nya Om, 90%-nya gua nggak tahu gitu kan. Kamal berapa persen gua? Nah, gitu. Gitu. Ya udah, jadi gitu teman-teman. Pokoknya intinya Om Kamal benar-benar menyarankan banget ya. Nih gue ngomong depan Om Kamal nih Om ya, bener nyaranin banget, rekomendasi, tidak ada masalah dengan mobil itu, perawatannya gampang, enak gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang gue saranin kalau mau nanya, misalnya tertarik dengan satu jenis mobil, tanya kalau bisa sama orang yang udah punya, pernah melihara. Jadi atau nanyanya di forum. Nanya di forum. Kalau di forum itu kan rata-rata pemilik mobil. Bener. Ya kan, mereka kan punya pengalaman pribadi masing-masing. Mau enak mau nggak enak, mereka pasti semua punya pengalamannya. Pada pasti itu di share itu sama mereka tuh. Gitu. Oke teman-teman, gue rasa sampai sini aja pembahasan Toyota Is dengan Om Kamal. Nanti stay tune di channel gue akan ngebahas lagi next kontennya mobil-mobil yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman dan mobil favorit teman-teman ya. Gitu Om, thank you. Sama-sama. Waktunya Om. Siap. Gitu. Sampai jumpa lagi teman-teman di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.